Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau mulia. Kami bersyukur di dalam-Mu Tuhan, karya-Mu atas umat, atas hidupku. Terima kasih Tuhan, layak Engkau disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kami menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus,
karyamu mulia. Kau agung Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, terpuji namamu. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan disembah, layaklah segala bangsa sujud menyembah kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Demikian pujian penyembahan kami, mengagungkan Engkau Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman, iman kami makin melekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sampai pada Wahyu pasal 15, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benarlah segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapa yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kisah dalam Keluaran pasal 15, yaitu tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa menyeberang Laut Tebrau saat di mana bangsa itu dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Lalu kemudian Tuhan membelah Laut Tebrau sehingga bangsa Israel bisa menyeberang, terluput dari serangan dari pasukan Firaun. Bersamaan dengan itu, ketika pasukan Firaun hendak mengejar di tengah Laut Tebrau yang dibelah Tuhan itu, laut itu tertutup. Peristiwa itu dikenang kembali dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini. Dan kalau boleh saya katakan menjadi sebuah tipologi karya Kristus bagi umatnya. Mari kita lihat satu demi satu. Di ayat pertama dinyatakan puncak murka Allah dilukiskan melalui ketujuh cawan yang berisi malapetaka yang mendatangkan kematian dan kehancuran dunia dan segala isinya. Ketujuh cawan itu memperlihatkan isi dan tujuan penghakiman Allah. Cawan itu melambangkan kegenapan murka Allah. Ini memperlihatkan bahwa kesempatan bertobat telah tertutup. Demikian geram Tuhan kepada bangsa Mesir, kepada Firaun yang mengabaikan tulah-tulah daripada Tuhan. Selain cawan terlihat lautan kaca bercampur api dan umat Allah. Lautan ini dibayangkan sebagai Laut Tebrau. Umat Allah melihat kemusnahan Firaun dan pasukannya, sehingga mereka akhirnya menaikkan nyanyian pujian
kepada Tuhan. Umat Allah bertarung melawan kekuatan antikris di akhir zaman. Di tengah pertarungan itu, umat Allah mampu mempertahankan imannya, walaupun ditindas, dan akan banyak yang kehilangan nyawa. Di mata dunia, kematian umat Tuhan mungkin merupakan kekalahan bagi mata mereka. Tetapi di mata Allah, kematian umatnya adalah kemenangan seorang martir. Sama halnya kematian Kristus ialah lambang kehinaan bagi dunia. Tetapi itulah kunci karya penebusan Kristus. Karena tidak selamanya Kristus mati. Kristus bangkit yang melambangkan kemenangan atas maut dan dunia ini. Dunia menjadi hadiah kemenangannya. Rasul Yohanes melihat bahwa kekalahan dan kebinasaan si jahat hanya menunggu waktu. Kekalahan dan kebinasaan antikris hanya menunggu waktu. Kemenangan besar sudah ada di depan mata bagi umat Allah. Umat Allah akan bergembira dan menyanyikan lagu kemenangan mereka. Lagu kemenangan ini memiliki setidaknya dua makna. Yang pertama, tuntutan rasa keadilan umat Tuhan telah dipenuhi. Yang jahat dihukum. Kedua, semua perjuangan mereka di dunia mendapat pahalanya. Umat Tuhan yang setia dengan iman percayanya, hidup dalam kebenaran rancangan Tuhan, mendapatkan pahala upahnya. Seperti Musa telah membebaskan Israel dari belenggu perbudakan, demikian halnya umat Allah mendapat tempat perhentiannya yang abadi, yaitu surga mulia. Bapak Ibu, kemenangan ini patut dirayakan, karena Allah itu adil dan benar. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang baru hari ini, Engkau membukakan kebenaran-Mu di akhir zaman, bahwa setiap kami yang ada dalam Kristus adalah pemenang-pemenang. Apapun pergumulan kami saat ini, kami mau bertahan di dalam Tuhan. Kami mau tetap melekat bersama dengan Engkau, seturut kehendak dan rencana-Mu. Karena keadilan-Mu akan dinyatakan bagi mereka yang lalim, bagi mereka yang memusuhi gereja Tuhan, bagi mereka yang terus hidup dalam dosa dan kejahatan. Kami berdoa, selagi masih ada kesempatan, mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terutama orang-orang di sekitar kami, saudara Handetolan, kami mengasihi mereka, supaya mereka semua bertobat dalam iman percaya, mengabdi kepada Kristus, sehingga seperti kami menerima kemenangan dari Kristus dan juga pahala saat dunia semua berakhir. Engkau datang sebagai hakim dan raja, tetapi juga mempelai kami. Persiapkan kami selalu teguh dalam iman percaya. Allah Roh Kudus menggandeng kami, Engkau ada dalam kami, Engkau menuntun kami dalam pengabdian hidup kami, pernyataan iman kami. Seperti minggu ini firman-Mu untuk kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan terbaik. Hidup yang berorientasi kepada menghasilkan buah, menjadi kemuliaan bagi Kristus dan menjadi berkat bagi sesama, dan memegahkan Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap pelayanan kami, memuliakan Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja Tuhan, JKI Sema, di mana kami bertumbuh bersama. Tuhan urapi hamba-Mu, Gembala Sidang,
juga wakil dan juga para pengurus yang dalam minggu ini akan ada rapat kerja menyusun program 2023. Kiranya roh Tuhan memenuhi hamba-hambamu dan juga para pengurus ini, sehingga menangkap isi hati Tuhan dan menjabarkan dalam program-program yang membawa umat Tuhan bertumbuh sebagai umat yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang dicari Tuhan, penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Demikian doa kami hari ini, menyertai sepanjang hari kami berjalan bersama dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Kristus. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.